Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya di sini Rama Eka Putra dengan NIM E41182130 dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa perbedaan antara dashboard dan scorecard. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Kita mulai dengan pengertian dashboard atau apa itu dashboard. Banyak sekali pengertian-pengertian dari berbagai macam referensi yang ada. Dan di sini saya mengutip dari dua ahli, yaitu yang pertama Wayne Eckerson dan yang kedua adalah Stephen Feu. Oke, yang pertama dari Wayne Eckerson tahun 2005. Menurut Wayne, dashboard dapat didefinisikan sebagai mekanisme penyajian informasi secara visual di dalam sistem manajemen kinerja yang menyajikan informasi kritis mengenai kinerja proses operasional secara sekilas. Wayne menitikberatkan pengguna dashboard untuk memonitoring kerja dari proses operasional. Dan yang kedua, menurut View tahun 2006, dashboard dapat diartikan sebagai information dashboard, yaitu tampilan visual dari informasi penting yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan dengan mengkonsolidasikan dan mengatur informasi dalam satu layar atau single screen, sehingga kinerja organisasi dapat dimonitor secara sekilas. Dan dari dua kutipan yang dikutip dari dua ahli sebelumnya, mungkin bisa disimpulkan pengertian dashboard yaitu adalah sebuah user interface yang cukup unik. Ia berada di antara data dan desain, menampilkan berbagai matriks, angka, ataupun visualisasi data. Kemudian yang kedua adalah manfaat dashboard. Manfaat dashboard yang pertama, mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang dibuat oleh eksekutif kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peran dan levelnya dalam organisasi. Yang kedua, memonitoring dan menyesuaikan pelaksanaan atau strategi monitoring. Dari rencana dan strategi yang telah dibuat, kemungkinan eksekutif untuk mengidentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya. Manfaat dashboard yang ketiga yaitu menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak, menyajikan informasi menggunakan grafik, simbol, dan warna yang memudahkan pengguna dalam memahami dan mempersepsi informasi secara benar. Oke, selanjutnya adalah contoh dari dashboard. Bisa kita lihat dengan dashboard kita atau pengguna bisa dapat dengan mudah untuk memonitoring kinerja yang ada melalui dashboard ini. Dan ini contoh berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian scorecard. Balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam balance scorecard sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Selanjutnya, scorecard mempunyai makna lain berupa kartu skor. Kartu skor yang dimaksud yaitu kartu yang digunakan dalam merencanakan strategi berdasarkan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna seimbang atau mengukur kinerja seseorang secara seimbang dari sisi keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal. Kemudian adalah manfaat dari scorecard. Metode yang digunakan dalam balance scorecard cukup panjang dan memerlukan beberapa tahapan analisis yang tidak bisa dilewati. Namun, hal tersebut sangat berguna untuk merancang strategi dan keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah tujuan penggunaannya. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga,
menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Oke, selanjutnya adalah contoh dari scorecard. Dan berikutnya adalah perbedaan antara dashboard dan scorecard. Perbedaan antara dashboard dan scorecard atau kartu skor tergantung pada sejumlah faktor seperti tujuan dan periode waktu penggunaannya. Dashboard dapat digunakan untuk mengambil keputusan jangka pendek yang efektif, dan scorecard atau kartu skor digunakan sebagai alat manajemen strategis. Penggunaan dashboard dan scorecard kemungkinan memungkinkan akses ke informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan berfungsi sebagai alat analisis yang berguna. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan dashboard dan scorecard karena keduanya tidak eksklusif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.